1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ruti Ambar Fatimah akan menyampaikan sedikit mengenai hakikat manusia yang terdiri dari Bashar, Al-Insan, dan An-Nas yang dikaitkan dengan persoalan saat ini, yaitu mengenai virus corona dan atau COVID-19. Yang pertama adalah mengenai Al-Bashar. Bashar adalah manusia. Di dalam Al-Quran, kata ini disebutkan sebanyak 35 kali. Pada keseluruhan ayat memberikan referensi kepada manusia sebagai makhluk biologis. Pada beberapa ayat di dalam Al-Quran dengan jelas menegaskan bahwa konsep Bashar selalu dihubungkan dengan sifat-sifat ketubuhan atau biologis. Manusia yang memiliki postur tubuh, mengalami pertumbuhan dan perkembangan jasmani, memerlukan makan, minum, dan lain-lain. Yang kedua adalah Al-Insan. Kata Al-Insan disebut sebanyak 65 kali dalam Al-Quran. Hampir semua ayat menggunakan kata ini. Konteksnya selalu menampilkan bahwa manusia sebagai makhluk istimewa secara moral maupun spiritual. Keistimewaan tersebut tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh manusia adalah sebagai khalifah di muka bumi ini dan sebagai pengelola di dalamnya. Tugas kekhalifahan dan amanah yang membawa konsekuensi bahwa Al-Insan dibebani tanggung jawab untuk selalu melakukan perbuatan yang baik, karena segala perbuatan itu akan dicatat dan akan mendapatkan balasannya masing-masing. Yang ketiga adalah mengenai Al-Nas. Dalam konteks sosiologi, kata ini berarti rakyat umum tanpa memandang perbedaan status sosial. Kata ini disebut dalam Al-Quran sebanyak 240 kali. Dalam banyaknya penyebutan kata ini mensyaratkan bahwa Allah memberikan atau lebih banyak membicarakan manusia sebagai makhluk sosial. Ketiganya dapat diambil kesimpulan. Yang pertama, Bashar. Bashar itu adalah manusia sebagai makhluk biologis. Apabila dikaitkan dengan persoalan saat ini, manusia memerlukan makan dan minum untuk bertahan hidup. Namun, pada zaman sekarang, manusia tidak memikirkan makan itu halal, haram atau tidak, bersih atau tidak, layak dikonsumsi atau tidak. Yang terpenting adalah mereka bisa menghilangkan lapar di dalam dirinya. Sehingga virus corona yang saat ini sedang meledak dapat tersebar dengan sedemikian rupa. Yang kedua, Al-Insan, yaitu manusia memiliki keistimewaan sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah di muka bumi ini, selayaknya manusia tetap senantiasa menjaga dan selalu tidak merusak bumi. Tapi sebaliknya, manusia senantiasa dan selalu membuat kerusakan yang ada di muka bumi ini. Yang ada malah memperparah dan membuat kerusakan semakin menjadi. Sehingga corona ini tidak dapat dituntaskan karena manusia selalu membuat kerusakan dan membuat tidak membuang sampah sembarangan contohnya. Yang terakhir adalah An-Nas. Sebagai makhluk sosial, manusia selayaknya tolong-menolong dan saling membantu dalam masalah seperti corona ini. Tidak banyak manusia atau masyarakat, contohnya di Indonesia saja, banyak yang menggunakan kejadian ini sebagai tempat bisnis. Contohnya saja masker yang biasanya harganya cuma segitu dijual dan melonjak harganya sedemikian rupa hanya untuk mencari laba dan keuntungan. Mereka tidak memikirkan rakyat-rakyat di bawah yang memerlukan masker itu untuk terhindar dari virus corona. Terus banyak juga yang tidak
menjaga dirinya, menjaga kesehatan serta kebersihan diri. Terus tetap melakukan perjalanan jauh, terus perkumpulan sehingga virus ini dapat menyebar dengan secara luas. Kita sebagai manusia selayaknya tetap mengikuti peraturan yang ada agar virus ini dapat diminimalisir sehingga dapat banyak hilang dari muka bumi ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.